Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini tanpa diuji, tanpa diberi cobaan, bahkan tanpa diberi musibah. Setiap kita selalu pernah mengalami cobaan dan musibah. Dan itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang menunjukkan bahwa Allah sayang pada hamba tersebut. Kalau orang masih diberi ujian, itu artinya Allah sayang pada orang tersebut. Misalnya diberi musibah, diberi cobaan, mau kecil mau berat, cobaan itu adalah menunjukkan bahwa Allah sayang pada hambanya. Diberi musibah kehilangan harta misalnya, motornya hilang, mobilnya hilang, atau bahkan rumahnya terbakar, Masya Allah. Atau diberi ujian sakit yang tak kunjung sembuh. Bertahun-tahun sudah berobat kemana-mana, enggak sembuh-sembuh juga. Diberi penyakit yang amat menyakitkan. Itu musibah yang Masya Allah fadilahnya luar biasa kalau orang itu sabar. Diberi ujian kehilangan orang yang disayangi, pasangan hidupnya misalnya, orang tuanya, keturunannya. Ditinggal mati anak itu menyakitkan. Rasulullah sendiri waktu Ibrahim, putranya Rasulullah wafat, umur 7 tahun, Rasulullah meneteskan air mata. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menangis Rasulullah?" Sahabat heran melihat Rasulullah kok menangis gitu. Padahal Rasulullah orang-orang yang sangat sabar. Kata Rasulullah, pedih sekali rasanya. Ya memang sangat menyakitkan. Kehilangan ditinggal mati anak itu sangat menyakitkan. Kalau ditinggal mati istri, kawin lagi. Begitu ya Pak ya. Sabar atas ekonomi yang tak kunjung membaik. Ekonomi nggak malah nanjak, malah nurun. Hutang nggak malah lunas, tambah bertambah hutangnya. Gali lubang, tutup lubang. Ya memang harus sabar di ujian itu. Sabar atas kekurangan harta, sabar atas pekerjaan, atas kehilangan nafkah, mencari nafkah, kehilangan pekerjaan, PHK dan sebagainya. Bahkan sabar dalam setiap mengarungi kehidupan. Sabar berumah tangga, sabar bertetangga, sabar dalam bermasyarakat. Pendeknya harus sabar. Apapun ujian itu, cobaan itu. Dinyinyirin tetangga, diomongin, dibully orang lain. Ya sudah sabar saja, biar saja. Tidak usah ditanggapin. Rasulullah pernah bersabda dalam suatu hadis, "Idza ahabballahu abdan ibtilah, fa in sabarat stabahu, fa in radiya istofahu." Yang artinya, jika Allah sayang pada hambanya, maka dia akan mengujinya. Jika hamba tersebut bersabar, maka Allah jadikan dia kekasihnya. Jika hamba tersebut ridho atas ujian tersebut, dia akan memasukkannya ke dalam golongan orang yang disayanginya. Jadi kalau orang diberi ujian, diberi musibah, diberi cobaan, kemudian dia ridho, dia sabar, maka Allah akan memasukkannya dalam golongan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kita kadang melihat ada orang yang sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak, maksiat terus, bahkan maksiatnya disebarluaskan di sosmed. Tapi banyak harta dia, mobilnya mewah, rumahnya bertingkat, megah, kaya raya. Itu istighraj, dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan, sudah tidak ditengok, tidak dilihat sudah sama Allah. Dibiarkan mau kemana, mau apapun terserah kau. Seperti Fir'aun itu. Fir'aun itu kejamnya luar biasa, mengaku Tuhan, menyiksa rakyatnya, membunuhi, menyembelih bayi-bayi laki-laki, dibiarkan oleh Allah. Sampai akhirnya ditenggelamkan dalam Laut Merah, mau tobat, sudah mau ditenggelamkan, mau tobat dia.
baru mau beriman pada Tuhannya Nabi Musa. Jadi dia mau bertobat. Pada saat Fir'aun mau mengucapkan iman pada Tuhannya Musa dan Harun, aman Nabi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Jadi mau beriman pada Tuhannya Musa dan Harun, dijejalkan tanah di mulutnya oleh malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau tahu betapa saya menjejalkan tanah ke mulut Fir'aun. Karena Jibril tahu kalau sampai Fir'aun ini tobat, maka diampuni dia nanti sama Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Padahal kurang ajarnya luar biasa ini Fir'aun. Yaitu betapa Allah sayang pada hambanya kalau orang tersebut bertobat, mau kembali pada Allah. Tapi kalau tidak sabar, tobat kagak, ibadah enggak, sholat aja enggak, apalagi bertobat. Minimal baca istighfar. Ya kuncinya dari musibah itu adalah kalau kita sabar dan ridho atas ujian tersebut. Maka Allah memasukkan dalam golongan orang-orang yang disayanginya. Suatu ketika dalam suatu peperangan, kaum muslimin jumlahnya sedikit. Kaum kafirin jumlahnya berlipat-lipat banyaknya. Kemudian perlengkapan perang pun menipis. Dan perbekalan makanan sudah hampir habis. Sampai sahabat berputus asa. Para sahabat berputus asa mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bila manakah datangnya pertolongan dari Allah? Apa jawab Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama aku, bersama kalian semua ini. Jangan sedih. Jadi kalau kita diberi musibah apapun jangan sedih. Kemudian harus sabar, harus ikhlas. Itu nanti dimasukkan dalam golongan orang-orang yang disayangi Allah. Janganlah seperti ibu-ibu, jangan diuji musibah, baru diberi hujan sedikit sudah ngedumel, sudah mengomel ya. Ibu-ibu sedang mencuci pakaian, dia menjemur di jemuran di bawah terik matahari. Baru berapa menit sudah gerimis, hujan. Dia ambil itu pakaiannya, diringkesi pakaiannya itu. Sudah diringkesi, sudah diambilin, sebentar panas lagi. Maka dia jemur lagi. Belum lama menjemur, hujan lagi, gerimis lagi. Apa dia bilang? Sehingga hutan gak pokro. Bahasa Jawanya, yang bikin hujan tidak benar katanya. Masa diberi gerimis saja sudah memaki Tuhannya, Masya Allah. Belum lagi lah diberi sakit yang menahun. Belum lagi diberi ujian kekurangan harta, kehilangan ini dan itu dan sebagainya. Baru diberi hujan sudah memaki Tuhannya. Makanya harus sabar. Orang senantiasa bersabar itu, maka senantiasa ada Allah yang mendampinginya. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, aku bersama orang yang sabar, kata Allah. Sesungguhnya Allah berserta orang yang sabar, ma'asobirin. Ma'a diartikan bahwa senantiasa bersama. Senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Makanya waktu para sahabat diberi ujian, diberi cobaan, apa kata para sahabat? Selamat datang wahai ketetapan Allah. Maksudnya selamat datang pada musibah, pada cobaan, di mana itu adalah jalan menjadi kekasihnya Allah. Menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Kita ini menjauhi musibah, berusaha sebagai manusia yang tidak mau kena musibah, tidak mau kena cobaan, tidak mau kena ujian. Padahal kalau orang tahu betapa fadilahnya mendapat musibah, betapa besarnya pahalanya orang mendapat musibah, maka orang akan berlomba-lomba mencari musibah. Baik sahabat, itu sedikit bincang-bincang kita, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.